Kemudian di antaranya cerita tentang muraqabatullah, tentang orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang 3 lelaki yang masuk dalam goa. Cerita yang masyhur dalam hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum. Dahulu ada orang-orang sebelum kalian 3 orang, mereka sedang berjalan. Hatta awal nabi ila ghar, sampai mereka akhirnya masuk dalam goa. Disebutkan musim hujan, mereka ingin berteduh. Sehingga mereka pun berteduh, mereka masuk dalam goa. Fadakhaluhu, mereka masuk dalam goa. Fanhadarat safratun minal jabal, tiba-tiba ada batu yang jatuh dari gunung lantas menutupi mulut goa. Fasaddat alaihimul ghar, maka mulut goa tertutup dengan batu tersebut. Tertutup rapat, tidak ada cahaya yang masuk. Sementara mereka bertiga dalam goa tersebut, dan mereka orang-orang yang saleh. Faqalu, maka mereka saling ngobrol di antara mereka, sehingga mereka berkesimpulan, innahu la yunjikum min hadhihi safrati illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Ketahuilah para sahabatku, kita ini tidak bakalan selamat kecuali kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Masing-masing berdoa dan masing-masing bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan agar kita selamat. Maka mulailah 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajulun minhum, maka di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma kana li abawali shaykhani kabiran. Ya Allah, saya dulu punya 2 orang tua yang sudah sepuh, sudah jompo. Wa kuntu la aghdibu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah memberikan minum susu kepada selain mereka berdua. Jadi mereka berdua yang saya berikan susu terlebih dahulu, baru kemudian saya berikan keluarga dan kepada budak-budak saya. Fana abi fi talabi syai'in yawman. Namun satu hari saya terlambat pulang, terlambat datang. Jadi ini susu di sore hari, di pagi hari dia kasih susu pada orang tuanya, di sore hari juga dia datangkan susu dan anak istrinya ngantri dulu. Orang tuanya dulu minum susu. Setelah orang tuanya minum susu baru kemudian untuk anak istrinya, kemudian untuk membantunya atau budak-budaknya. Suatu hari saya terlambat pulang karena ada sesuatu yang saya cari. Falam urih alaihima hatta nama. Kalau saya balik ke rumah sambil bawa susu, ternyata saya terlambat, kedua orang tua saya sudah tertidur. Fahalabtu lahuma babuqahuma fawajadtuhuma na'imain. Aku siapkan susu, aku peras susu, ternyata aku dapati keduanya sudah tidur. Wa karihtu an aghliqa qablahuma ahlan wa malan. Falabithtu wal qadwa ala yadayya an tahliru istiqadahuma hatta baraqa al-fajr. Jadi akhirnya saya pun setelah saya memeras susu, sementara saya pegang susu di gelas ya, atau di cangkir, saya tunggu mereka berdua bangun. Jadi saya tidak bangunkan mereka berdua, saya tidak ingin mengganggu. Kedua orang tua sudah tidur, saya tidak ingin ganggu membangunkan mereka. Apa yang dilakukan oleh laki ini? Dia pegang cangkir isi susu, ditungguin sama orang tuanya tiba-tiba terbangun. Mungkin kelaparan, mungkin jam 8 bangun, mungkin jam 9 bangun, mungkin jam 11 bangun, mungkin jam 1 malam terjaga, mungkin jam 3 malam terjaga. Rupanya ternyata kedua orang tuanya tidak bangun kecuali setelah subuh. Bayangkan dia menanti sekian lama. Dan dalam riwayat disebut kalau sekian dia tertawa, sementara anak-anak saya menangis ingin minum susu. Namun kebiasaan saya orang tua terlebih dahulu baru kemudian anak-anak. Meskipun anak-anak menangis saya cuekin. Akhirnya ketika mereka bangun, maka saya pun berikan susu pada kedua orang tua saya. Kemudian dia berkata, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau memang yang saya lakukan tersebut karena oleh Allah, maka bukanlah pintu doa. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khurus. Maka baru menutup pintu doa tersebut bergerak sedikit, namun mereka belum bisa keluar, cuma gerak sedikit. Nggak bisa keluar. Maka kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Langsung perhatikan. Ya. Yang pertama ini dia ada muraqabatullah. Waktu dia memegang susu ya dari malam sampai pagi, ini bukan pekerjaan yang ringan. Tidak tidur nungguin orang tuanya kapan terbangun. Dia tidak membangunkan, dia ingin mengganggu orang tua. Orang tua sudah terlelap. Dia kalau orang tuanya kelaparan, ayah ibunya kelaparan, bangun tiba-tiba di jam-jam tertentu, mungkin dia 9, jam 11, jam 1. Maka dia pegang 2 cangkir tersebut, dia nunggu. Dia tidak mungkin bisa melakukan hal ini kecuali dia yakin Allah melihatnya. Dia tidak mampu melakukan hal ini kecuali kalau dia tahu Allah sedang melihat saya. Meskipun saya seperti ini, orang tua saya tidak lihat saya seperti ini, tapi dia yakin Allah lihat. Makanya kalau kita merasa dilihat oleh Allah, kita mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, sebagian ya, saya bicara misalnya masalah kepanitiaan pengajian. Sebagian panitia mungkin tidak dikenal sama sekali. Yang dikenal adalah sebagian yang kontak personal atau yang mungkin namanya ustaz makan itu mungkin dikenal ya. Yang lain yang mungkin ngurus kumpulin sampah nggak ada yang tahu. Sampah-sampah dari audiens atau yang mungkin ngatur motor nggak ada yang tahu. Mungkin dia sendiri jadi ikut pengajian dengan baik, tidak ada yang tahu. Tapi dia akan bisa lebih tulus kalau dia tahu bahwasanya Allah sedang melihat dia. Dia atur angkat sampah. Meskipun tidak ada yang lihat, dia yakin Allah lihat. Maksud saya, tatkala Anda memiliki sifat muraqabah, yakin bahwasanya Allah melihat Anda, maka Anda lebih mudah untuk melakukan amal saleh. Meskipun tidak dilihat. Karena Anda tahu Allah sedang menilai. Ini tatkala dia pegang 2 cangkir ini sampai pagi, dia tahu Allah sedang menilai. Dan ini ada pahalanya dia. Ada pahala. Dari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berkata, ini juga berkata, Allahumma kanat li bintu ammin. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu saya punya seorang sepupu, seorang wanita sepupu saya. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Dalam riwayat disebutkan, ya, ini adalah bentuk cinta yang paling berat. Artinya kalau ada seorang laki di dunia ini yang cinta kepada seorang wanita, cinta mati itulah saya. Jadi saya sangat cinta sama dia. Fa'aratuha an nafsiha, dan saya menggodanya, ingin merayu dia. Famtana'at minni, dan dia selalu menolak. Bayangkan seorang jatuh cinta sama seorang wanita, ya, dia kejar terus, berusaha dirayu, selalu menolak wanita ini, tidak mau. Sementara laki ini terus merayu dan merayu. Kenapa? Karena sudah jatuh cinta. Bila jatuh cinta apa lagi? Itu yang dia sukai. Itu yang dia sukai. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai akhir itu hari dia terkena musibah. Terkena apa namanya? Musim syaklik, musim kemarau, musim sulit. Faja'atni, maka dia pun datang kepadaku dan minta uang, minta bantuan. Maka kata lelaki ini, fa'ataituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Baik, kata lelaki ini, kesempatan sekarang. Yang dia kejar-kejar selama ini lari, sekarang datang sendiri. Itu bisa bayangkan bagaimana ujian lelaki ini. Seorang lelaki saja tidak pernah cinta sama wanita, tiba-tiba wanita, seorang wanita yang tidak pernah dia kenal sebelumnya datang, berpose cantik, dia sudah tergoda. Syahwatnya bergerak, tergoda. Meskipun tidak pernah cinta dan tidak pernah kenal sebelumnya. Bagaimana lagi dengan wanita yang selama ini dia kejar, yang dia memang sudah mencintainya dan mabuk kepayahan terhadap wanita tersebut, selama ini dikejar lari, oh ini tiba-tiba datang sendiri. Ini ujian yang luar biasa. Kemudian minta bantuan. Mungkin karena dia ada kesulitan, maka dia mengatakan, saya akan kasihkan 120 dinar dengan syarat kau serahkan dirimu kepadaku. 120 dinar itu kira-kira berapa gram emas? Kalau kita ada gambaran. Kalau sekarang dikonvert oleh para ulama, 1 dinar itu 4/4 gram emas. Nah, kalau 100 dinar kira-kira berapa? Berarti 400 sekian gram. Tambah 20, kira-kira setengah kilo. Kira-kira setengah kilo apa? Gram emas apa beras? Emas. Setengah kilo gram emas itu bukan sedikit, itu banyak. Makanya, dan dia sudah mabuk kepayahan kepada wanita ini. Bagi dia 100, setengah kilo, 1 kilo pun tidak jadi masalah. Yang penting wanita ini memenuhi hasratnya. Kenapa ini? Yang dia kejar-kejar selama ini. Maka dia berikan 120 gram emas dengan syarat serahkan dirimu.
Fa'alat, maka dia pun setuju wanita ini. Kenapa? Kepepet dia. Darurat dia mungkin punya utang ke yang lain. Hatta idza qadirtu 'alaiha, akhirnya wanita ini sudah siap dan pasrahkan dirinya, siap untuk digoyah oleh laki ini sudah. Dapat duit sudah. Dia serahkan dirinya. Kata sang lelaki, sampai tatkala saya mampu untuk menggauluinya, tiba-tiba dia berkata, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. La uhillu laka an takhudha al-khatab illa bihaqqihi. Tidak halal bagimu untuk menggauliku. Wanita ini mengingatkan lagi. Tatkala dia mendengar perkataan wanita ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun meninggalkan wanita tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Maka ya Allah, saya tinggalkan wanita ini, padahal dia adalah wanita yang paling saya cintai. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha, dan saya tinggalkan emas tersebut juga di sisinya. Dia tidak mengatakan sudah saya beli emas yang balikinnya. Sedang kilo tidak sedikit. Jadi sampai mati belum bisa punya emas setengah kilo. Jadi saya tinggalkan semuanya karena engkau. Kemudian Allah berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena wajah Allah, maka bukalah pintu Allah. Fanfarajat as-sakhratu ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu bergeser lagi, namun tetap saja belum bisa keluar. Dan ini juga saya katakan tidak mungkin lagi ini bisa. Dia terjebak kartu mainan. Saya katakan tadi, ya, seorang lagi kalau sudah dalam syahwatnya, hilang berapa akalnya, semuanya. Kecuali lagi ini enggak. Bayangkan, puncak-puncaknya syahwat, tiba-tiba wanita ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia kaget, dia tinggalkan. Ini bukan pekerjaannya yang ringan, ini berat luar biasa. Berat sangat luar biasa. Saya pernah diceritain sama teman, saya ngajar di luar kota. Jadi Ustaz, jadi kita mau ikut tender Ustaz, tahu-tahu ada orang entah gimana ingin dimenangkan tendernya, dia kirim cewek sama saya, sama seorang dikirim cewek. Tutup pintu, lagi tidur di hotel, masuk cewek tersebut. Masuk, ada apa Mbak? Hari ini saya adalah milikmu sampai besok subuh. Terus kata saya, pulang kamu. Kata dia, enggak, saya disuruh bos. Nanti apa yang harus saya katakan sama bos? Dia bilang aja sudah datang terus pulang. Enggak, saya harus di sini. Hari ini saya adalah milikmu sampai apa? Sampai subuh. Bayangkan, ini bukan godaan apa? Gampang ya, iman goyang. Kemudian sahabat sudah sampai di mana? Ubun-ubun, susah. Istri tidak ada. Kalau ada, kita matikan HP sementara. Intinya ini ujian gak ringan seperti ini. Kita tahu lah, sebagai laki kita tahu ujian yang sangat berat. Namun laki ini mengatakan apa? Ya udah, kalau kamu nggak mau keluar, kamu tidur. Sudah tidur di tempat tidur, saya mau tidur di situ kan. Terus gimana? Ya sudah, kamu tidur di situ aja sampai subuh. Sampai subuh kamu pulang. Subhanallah. Ini ikhwan ini kok kuat, saya bilang subhanallah. Harusnya kalau saya keluar dari kamar. Ini dalam kamar sampai subuh, nggak ngapa-ngapain, hebat ini. Hebat atau tidak? Hebat. Allah berikan dia kekuatan iman luar biasa. Ini kejadian nyata. Tapi pada hari Allah Subhanahu Wa Taala, laki ini tidak mungkin untuk bisa menahan syahwatnya kecuali karena takut kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan. Makanya tatkala dia mendengar ittaqillah, takutlah kepada Allah, maka bergeraklah imannya. Bergeraklah imannya. Dan kebanyakan orang tidak selamat dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah di puncak syahwat. Dia sudah di puncak syahwat. Tapi pada hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka belum bisa keluar. Sekarang orang yang ketiga. Wa qala tsalits, yang ketiga berkata, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, saya dulu pernah menyewa beberapa pekerja. Fa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahid. Setelah mereka selesai kerja seluruhnya, saya pun kasih upah mereka seluruhnya. Kecuali satu orang yang belum saya kasih upah. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia belum sempat ngambil upah, padahal sudah saya sediakan, kemudian dia pergi. Fatamartu ajrahu hatta kasrat minhu al-amwal. Maka tatkala dia pergi, saya berniat mengolah harta dia. Ini gaji dia yang sedikit ini saya niat olah.
Saya olah sampai akhirnya menghasilkan ya hasil yang sangat banyak. Ya, kemudian akhirnya banyaklah sapi, banyaklah onta, banyaklah kambing ya. Tadi hartanya cuma sedikit. Artinya bertahun-tahun dia olah. Jadi harta yang sedikit diolah sampai hasilnya sapi selembah isinya sapi semua. Selembah isinya onta semua, selembah isinya kambing semuanya. Jadi untuk bisa menghasilkan kambing sampai selembah tentunya bertahun-tahun ya. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun, lama intinya. Akhirnya setelah bertahun-tahun tersebut, datang orang itu yang upahnya tadi saya olah. Faja'ani ba'dahin, dia datang kemudian. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Abdullah, aji ilayya ajri." Wahai fulan, dia berkata kepadaku, "Wahai fulan, mana upahku? Saya minta. Saya pernah tinggalkan berapa belas tahun yang lalu atau berapa puluh tahun yang lalu. Mana upahku?" Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, "Kullu ma tara min ajrika min al-ibil wal baqar wal ghanam wal raqi." Yang kau lihat semua ini, kau lihat onta di hadapan matamu, iya. Kau lihat kambing di hadapan matamu, iya. Kau lihat sapi di hadapan matamu, itu budak-budak, itu semua milikmu. Dia bingung orang ini, tahu dia upah dia cuma apa? Sedikit. Kok upahnya begitu banyak? Begitu banyak. Maka dia berkata, "Ya Abdullah, la tastahzi'u bi." Wahai fulan, jangan kau ngejek saya. Kau ngejek saya. Dia tahu bahwa si upah dia cuma apa? Sedikit. Kok kau katakan semua ini milik saya? Fakultu, aku berkata, la astahzi'u bika, aku tidak ngejek engkau. Ambil seluruhnya, itu milikmu. Fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka dia ambil seluruhnya, budak-budak, onta, kambing semua, tidak ada disisakan sedikit pun. Dia tidak mengatakan ini sepertiga terima kasih buat kamu, enggak. Dia bawa seluruhnya. Subhanallah. Yang orang selama ini siapa? Lelaki ini. Ini butuh apa namanya? Muraqabatullah. Sekarang waktu dia mengolah harta tersebut, niatnya untuk pemilik upah tadi, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan niatnya dalam hati. Setelah harta tersebut ternyata untung dan untung menjadi banyak, kemudian waktunya diambil, dia tetap tidak merubah niatnya. Dia tahu Allah mengetahui apa? Niatnya, maka dia kasih. Kalau di sebagian kita belum tentu, kita olah, untung banyak ya udah buat kita aja, kita kembalikan modalnya aja. Mungkin begitu. Apalagi untung sampai miliaran, padahal niat kita waktu mengolah itu untuk apa? Untuk saudara kita. Tatkala sudah untung banyak, tidak ada yang tahu niat kita kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita rubah niat kita di tengah jalan. Tidak mungkin dia bisa setegar itu. Seandainya dia mengatakan dia gajimu cuma 1 ekor kambing, orang itu tidak akan marah. Karena setahu dia upah dia cuma sedikit. Yang tahu dia mengolah itu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya muraqabatullah. Sampai dia tahu bahwasanya hati pun diawasi oleh Allah. Huwa alimun bidati sudur. Innahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui isi hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati manusia. Akhirnya dia berdoa, "Ya Allah, fa in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik." Ya Allah, kalau aku melakukan hal ini semuanya karena mencari wajah-Mu, fafruj anna ma nahnu fih, maka bebaskanlah kami dari goa ini. Fanfarajatis sakhratu fa kharaju yamsun. Maka akhirnya terbukalah batu tersebut, lubangnya cukup, akhirnya mereka keluar seluruhnya. Ini kisah 3 orang ini semuanya bisa melakukan amalan-amalan yang luar biasa, tidak lain kecuali karena mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.